significant breakthrough in surgical technology, most of these procedures will be performed using open surgery. During open surgery, an incision is made in the body large enough to allow the surgeon to insert his hands and to plainly see the surgical field. Handheld instruments enable the surgeon to precisely manipulate tissue and perform delicate movements. It's done through a large incision, so there is a virtually unrestricted range of motion of the surgeon's hands. So precision and accuracy is maximized. But the large incision Updating your life keeps you informed all day. Rumah Sakit Bunda merupakan salah satu rumah sakit swasta yang terbaik dengan standar pelayanan yang senantiasa mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam bidang teknologi, Rumah Sakit Bunda adalah pelopor yang mengimplementasikan teknologi terkini, yaitu bedah robotik atau robotic surgery di Indonesia. Seperti apa bedah robotik itu? Kita ngobrol dengan Dr. Sita Ayu Arumi dari Rumah Sakit Bunda. Silakan. Halo, sore dokter. Sore. Apa kabar dokter? Baik, Mbak. Iya, dokter, bisa dijelasin nggak sih lebih lanjut sebenarnya teknologi bedah robotik atau robotic surgery ini apa, dok? Oh iya, jadi robotic surgery ini sebenarnya termasuk dalam minimal invasive surgery. Jadi bedah minimal invasif ya, tetapi dengan teknologi yang terkini. Jadi kita tahap-tahapannya itu dulu bedah konservatif, itu bedah yang kita membuka perut itu sangat lebar ya. Kayak jadi bisa lebih dari 10 cm, lalu ada perkembangan bedah minimal invasif yang pertama adalah laparoskopi. Di situ saya tulisannya hanya kecil, yaitu dengan sekitar 5 mm sampai sekitar 12 mm dengan menggunakan kamera, tetapi alatnya ada keterbatasan ya, alatnya cukup rigid, jadi cukup kaku. Untuk kasus-kasus sulit tentu akan sangat lebih sulit. Nah, yang terbaru ini yang kami punya adalah bedah minimal invasif robotik. Jadi kita di sini minimal invasifnya terbantu dengan lengan-lengan robotik ya, di sana di mana lengannya itu nanti dia akan sangat fleksibel dan sangat mirip sekali dengan tangan manusia. Nah, itu akan lebih mengoptimalkan hasil dari operasi. Dengan luka operasinya juga tetap sama kecilnya dengan laparoskopi, yaitu hanya sekitar 5 mili sampai 12 mili. Gitu. Jadi bukan pakai tangan dokter beneran, jadi dibantu sama robotic surgery ini ya, lengan-lengan mereka ya. Oke. Ya, jadi dokter yang mengerjakan sih tetap dokternya, tetapi dokternya itu dia mengerjakan dari surgeon console-nya ya. Jadi ada tempat diri yang dia itu mengontrol secara menyeluruh dari kerja daripada lengan-lengan ini. Oh gitu. Dok, ini sejak kapan Rumah Sakit Bunda punya teknologi robotic surgery? Di Bunda pertama kali kita instalasi robotik itu sejak 2012. Oke. Ya 2012 akhir ya. Terus operasinya itu mulai di situ. Jadi ini mulai masuk tahun kedua kita 2014. Oke, dok. Untuk menggunakan robotic surgery ini biasanya menangani hal apa aja, dok? Sebenarnya kasusnya banyak ya. Kalau saya dari kebidanan ya kandungan itu kita banyak mengerjakan kasus dari mioma uteri, terus kista, terus sampai angkat rahim, lalu kasus-kasus kanker juga. Nah, tetapi dari divisi lain sebenarnya juga banyak, dari bedah digestif itu untuk operasi usus ya, kanker usus juga, empedu, dari urologi itu terutama yang banyak kasusnya itu adalah kanker prostat atau ada nanti angkat ginjal. Jadi banyak ya Mbak, dan nggak hanya yang pakai yang tadi saya bilang ya. Jadi masih bisa THT juga bisa kerjakan, bedah jantung juga bisa pakai gitu. Jadi sebenarnya semua tindakan yang bisa digunakan dengan laparoskopi kita juga bisa kerjakan dengan robotik. Oke, sekarang saya penasaran dengan robotik ini ya. Kalau biasanya kan dokter seorang manusia itu wajar juga melakukan kesalahan gitu. Apakah robot tidak pernah melakukan kesalahan, dok? Kalau di sini kita justru keuntungannya dengan menggunakan robot ini, alatnya sudah dibuat dengan beberapa safety ya, pengaman. Itu untuk mengurangi human error. Jadi pada saat kita operasi yang kasus yang sangat sulit dan berat, tentu ada faktor kelelahan daripada dokter.
Nah, di sini kita ada safety-nya. Jadi apabila tangan dokter itu dia tremor, bergetar, alatnya tidak ikut bergetar. Gitu ya, alat lengannya yang di pasien itu dia akan tetap steady biasa. Lalu apabila ada distraksi ya daripada dokternya gitu, tiba-tiba belakang ada kejadian apa, dia langsung menengok ke belakang, itu otomatis pada saat kepala dokternya bergeser sekitar 3-5 cm daripada head kamera, itu otomatis dia dalam posisi standby. Gitu. Nggak bisa dia nerobos sendiri gitu pada saat mata dokternya tidak sedang melihat ke dalam organ. Tetap standby ya dok. Berarti standby, posisi aman. Iya. Agak serem juga ya. Jauh lebih serem kalau kita melengnya, tetapi tangan kita tetap ini ya, tetap jalan gitu. Berarti sangat membantu sekali ya dokter ya. Ya. Ini keuntungannya ya dok. Ya, kasus-kasus yang sulit gitu ya, itu sangat membantu sekali. Jadi beberapa kasus itu kasus sampai tumor atau kanker yang teknik pengerjaannya sangat sulit kan bisa mengerjakannya lebih dari 3 jam. Dan itu kan sangat melelahkan. Belum lagi pandangan dan lapangan operasinya itu sangat sempit biasanya. Benar. Nah, dengan robotik ini kita kan full HD dan seperti 3 dimensi ya. Lalu ada pembesaran, jadi lapangan operasinya itu sangat luas buat dokternya. Nah, jadi kita bisa melihat sangat detail sekali dari apa yang mau kita kerjakan dan mau kita lakukan. Oke, dok, kalau robotik surgery sendiri ini apa ada di semua cabang rumah sakit Bunda atau cuma di Jakarta aja? Kalau untuk robotiknya sampai saat ini kita baru ada di Jakarta aja, karena memang di seluruh Indonesia kita baru ada 1 nih di Bunda aja yang di Menteng. Tetapi untuk semua cabang Bunda kita lagi mengembangkan untuk laparoskopinya. Jadi biasanya nanti karena kita terbiasa mengadakan ini ya, kayak ada meeting tentang kasus-kasus walaupun dari bunda-bunda yang di cabang lain, yang di Padang atau yang di Surabaya. Jadi untuk kasus-kasus sulit itu biasanya tetap kita diskusikan bersama. Jadi secara live gitu. Nanti pada saat kasus yang menurut tim kita itu cukup sulit, nah itu kita akan memberikan saran dari awal lebih baik mungkin dikerjakannya kalau memang butuh robotik, kita tawarkan robotik di Jakarta. Tetapi kalau seandainya kasusnya mungkin cukup simpel ya, tidak terlalu berat, yaitu tetap dikerjakan di tempat kami yang ada di daerah lain. Nah itu cukup dengan laparoskopi biasa. Oke, itu robotnya dinamain nggak sih? Kalau sekarang itu cuma ada 1 produsen robotik, itu Da Vinci. Jadi ada beberapa tipe yang kami miliki. Yang terbaru adalah Da Vinci FI, di mana kita punya 3 lengan ya, 3 lengan robot gitu. Memang ada tipe lainnya, jadi itu sih tinggal di-upgrade aja sesuai dengan kebutuhan. Bentuknya seperti apa sih dok? Gede gitu atau? Ya, kayak robot pada umumnya? Ya bukan robot kayak Transformer gitu ya. Jadi beda. Jadi sini ada 3 bagian ya. Satu bagian itu adalah surgeon console, yaitu tempat dokternya. Itu kayak kita main game 3 dimensi. Ya. Jadi kita ada monitor yang kepala kita masuk langsung, terus nanti ada kontrol dari tangan dan kaki ya untuk menggerakkan semua alat. Lalu nanti ada vision control. Vision control itu adalah alat-alat mulai dari kamera, terus nanti gas, terus nanti lampu, cahaya. Nah itu dia 1 set sendiri. Lalu yang ketiga adalah patient chart. Patient chart itu adalah ini yang agak cukup besar ya, dia yang memegang lengan-lengan alat yang akan dikerjakan ke pasien. Oke, dokter, ini buat you lovers yang pingin tahu lebih lanjut mengenai informasi robotic surgery, bisa lihat kemana dok? Kita langsung lihat aja, bisa di Bunda, kita ada websitenya ya, Rumah Sakit Bunda. Sama juga ada websitenya dari robotik surgery dari Armis. Tapi lebih baik sih masuk ke Bunda dulu. Kalau memang agak sulit kan, Rumah Sakit Bunda Menteng, nanti tinggal cari di bagian robotik atau Armis. Armis itu divisi di Bunda, yaitu Advanced Robotic Minimal Invasive Surgery. Jadi divisi dari kami yang menangani tentang robotik dan laparoskopi. Baik, terima kasih Dokter Sita. Iya, sama-sama Mbak. Dan live phone interview ini merupakan hasil kerjasama Rumah Sakit Bunda dan 94,7 UFM Jakarta. Dengerin 94,7 UFM Jakarta via live streaming melalui website di www.u-fm.com.